Gerah ini gerah. Masih semangat, masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan biar panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, ya, anak-anaknya soleh dan soleha, biar cepat pergi haji dan pergi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Haji Ade Suhadi, dan juga yang sama-sama kita hormati pengasuh pengajian, yaitu guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Cucu Suryani. Kita doakan ibu-ibu sekalian ya, ibu guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Para ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Nurul Iman ya, Majelis Taklim Nurul Iman. Ini belum bener bang speakernya. Halo, bagian soundnya mana ini? Tuang soundnya belum dikasih kopi kali bu ya? Oh belum makan. Udah bang, coba ehonya kecilin bang. Langsung apa gerah bu tuh bu? Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan, dihormati, dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu sekalian, hari ini senang nggak bu? Senang nggak bu? Bahagia nggak bu? Kenapa senang bu? Hari ini kita bahagia, kita senang karena kita memperingati orang yang paling mulia. Siapa bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang-orang yang selalu bersama orang yang paling mulia, senang di hari kelahiran orang yang paling mulia, maka kita semua akan menjadi mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini ibu-ibu sekalian, baik yang hadir maupun yang lelah-lelah panitia bu ya, Ibu Is apa serak-serak bu, apa kurang sehat bu ya. Insya Allah dengan lelahnya kita, dengan hadirnya kita di majelis Maulid Nabi, maka insya Allah kita semua akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen bu masuk surga? Yang pengen masuk surga nunjuk coba. Lah dikit banget itu bu. Pengen masuk surga bu? Pengen. Tahu ibu syarat masuk surga apa bu? Mati dulu.
Ya Bu ya. Masa belum mati udah masuk surga aja Bu ya. Bu, sering nggak dengar yang namanya kata syafaat? Sering. Pengen nggak dapat syafaat? Pengen. Kalau pengen dapat syafaat, 3 Bu amalannya. Berapa Bu? 3. Bang, itu udah rapi Bang. Kalau pengen dapat syafaat, ada 3 hal yang kita lakukan Bu. Yang pertama, nih ibu sekalian, biar pulang dari sini ada oleh-olehnya. Ingin mendapatkan syafaat, cara pertama taqarrub ilallah, deketin Allah. Karena yang memberikan syafaat siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan syafaatnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan melakukan yang Allah wajibkan. Salat 5 waktu wajib nggak Bu? Wajib. Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Kalau orang ingin dekat dengan Allah, maka jangan tinggalkan yang wajib. Pasti Allah dekat dengan orang itu. Nah, ibu-ibu sekalian ya, kalau ada yang ninggalin yang wajib, sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya suka ditinggal, maka orang itu berarti jauh sama apa? Allah. Kira-kira orang yang sering ninggalin sholat dapat nggak syafaat tuh? Jauh nggak sama syafaat? Jauh. Jadi ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, deketin Allah. Cara mendekatkan Allah, jangan tinggalkan yang wajib. Sholat jangan sampai ada yang bolong. Apalagi kalau sampai ditinggal. Tapi kalau orang semena, insya Allah Bu ya, sholatnya belum waktu udah sholat. Ada nggak begitu Bu? Kebangetan rajin Bu ya. Belum azan udah apa? Lu sholat apa? Zohor. Lah emang udah azan? Lah belum. Ya Bu ya. Jadi kalau pengen mendapatkan syafaat, deketin Allah. Kalau pengen turun Bu, cinta Allah, nih beda Bu. Orang dekat sama orang cinta. Kalau orang dekat, kira-kira udah cinta belum? Belum, baru deketin doang. Namanya juga pendekatan Bu ya. Jadi beda ibu sekalian, orang dekat dengan orang cinta. Kalau pengen deket sama Allah, jangan tinggalkan yang wajib. Tapi kalau pengen Allah cinta sama orang itu, maka jangan tinggalkan yang sunnah. Tuh Bu, catat. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, jangan tinggalkan yang wajib. Iya, kalau kita pengen dekat sama Allah, jangan tinggalkan yang wajib. Kalau Allah pengen cinta sama kita, jangan tinggalkan yang sunnah. Kira-kira Bu, orang kalau udah cinta, semuanya dikasih nggak? Kasih Bu. Ibu sama laki cinta nggak? Cinta, semuanya dikasih Bu ya. Yang kagak minta juga diapain? Dikasih. Karena rasa cinta ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi gampang Bu, pengen dekat sama Allah, jangan pernah tinggalkan yang wajib. Pengen datang cinta Allah, jangan pernah tinggalkan yang sunnah. Bu, orang kalau rajin ngerjain yang sunnah, yang wajib pasti nggak ditinggal. Betul nggak Bu? Ini ibu dari sini tadi udah sholat duha belum? Duhanya 2 apa 4? Apa 12?
Ada yang 12 rakaat. Mana coba nunjuk? Ya. Jadi salat duha ibu sekalian itu hukumnya apa, Bu? Sunnah. Maka orang yang rajin ngerjain sunnah, maka dia akan datang cinta Allah. Ya, jadi duhanya 12 rakaat. Kata ibu-ibu yang di pojokan sono, kalau 12 rakaat kapan gua masaknya, Bu ya? Kenapa ibu sekalian? Kita disunahkan duhanya 12 rakaat. Karena orang-orang yang mampu, Bu, melaksanakan duha sampai 12 rakaat, kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu akan Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, Bu. Entar pulang maulid, Bu ya, sholatnya besok duhanya berapa? 12. Berarti nih maulidnya berhasil, Bu. Ya, kata lakinya, tumben malu sholat duha lama banget. Ya, nah karena gua habis maulid, begitu, Bu ya. Apa ibu sekalian? Nih, Bu, kata Nabi, in sholaita duha rakaataini. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat, tiap hari 2, tiap hari 2, tiap hari 2, bagus nggak, Bu? Lam yuktab minal ghafilin, maka kamu tidak dicatat orang yang lalai. Jadi kalau pengen ngilangin penyakit lalai di diri kita, Bu ya, kuncinya jangan tinggalin duha berapa? 2. Naik 4, Bu. In sholaita arba'an. Kalau kamu duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang baik. Tuh, Bu. Jadi ngukur orang ini baik apa kagak, lihat apa? Duhanya. Tadi berapa, Bu? Yang salat duha berapa tadi? Oh, alhamdulillah orang baik semua ini. Ya, Bu ya. Naik berapa, Bu? 6, Bu. In sholaita sittan. Kalau kamu salat duhanya 6, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat orang yang ahli ibadah, ahli takwa, Bu. Kalau duhanya berapa? 6. Maka besok yang biasanya 4 tambahin berapa? 2 lagi, jadi 6, Bu ya. Apa lo duha sampai 6? Bismillah, gua bismillah gitu, Bu ya. Naik berapa, Bu? 8. Kalau kamu duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizin, maka kamu dicatat orang yang sukses. Tuh, Bu. Jadi kalau kita pengen sukses ekonomi, yang dagang pengen lancar, pengen laris manis, Bu ya. Lakinya kerja, pengen berhasil, pengen sukses. Anaknya cari kerjaan, pengen sukses. Emaknya salat duhanya berapa, Bu? 8. Tuh, alhamdulillah ada orang sini yang 8. Ada, Bu? Alhamdulillah. Saya doain yang duhanya 8 biar istiqomah. Sampai mati duhanya 8. Bu ya. Naik berapa, Bu? 10. Ya. Kalau kamu duhanya 10 rakaat, kamu tidak dicatat hari itu punya dosa. Bersih, Bu. Kalau yang hari ini duhanya 10, kita dihindari dari dosa. Dosa kita habis. Punya nggak dosa, Bu? Banyak banget apa banyak aja? Oh, ya kan? Karena banyak banget, Bu ya. Maka bersihinnya salah satunya dengan apa tuh, Bu? Duha 10. Ya. Naik berapa, Bu? 12. Ini kalau pulang maulid, Bu, sampai 12 rakaat, Masya Allah. Kalau kata orang sono, gua cium bolnya lo. Bu ya. Kalau duhanya sampai berapa tuh? 12. Orang yang duhanya 12 rakaat, Bu,
Bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Jadi pulang kampung, Bu, kita mati ke surga. Oh, ini di rumah gua nih. Tiap hari gua bangunin kapling, bangunin kapling, bangunin kapling. Pulang, Bu, ke surga, kita udah punya rumah sendiri. Dari mana? Boleh usaha kita. Apa usahanya? Tiap hari duha 12 rakaat. Sanggup, Bu? Sanggup, Bu? Insya Allah. Jadi kalau lagi senggang 12, lagi repot dikit-dikit 8, repotnya banget 4, repotnya banget berapa? 2. Ini mah repot kagak, Bu ya? Kagak juga, Bu ya? Jangan, Bu. Kenapa, Bu? Karena ingin mendatangkan cinta Allah kepada kita, biar kita dapat syafaat. Kalau Allah udah cinta, Bu, dengan kita udah cinta, Bu, kita berdoa, apa yang kita minta Allah kasih. Ini kenapa sih gua doa tiap malam, sujud berdoa, habis sholat berdoa, tapi kayaknya doa gua agak ada ini, begitu ya? Karena deketinnya kurang banyak. Maka lakukan yang sunnah-sunnah biar cinta Allah apa tuh? Turun. Nih, satu tuh, Bu, amalannya. Biar pulang Maulid ada oleh-olehnya saja ya. Yang kedua nih, Bu, ada lagi, Bu, 12 rakaat. Bu, kalau habis sholat fardu ada sholat ba'diyah, ada sholat, kira-kira tuh dikerjain apa enggak tuh? Ya, ini sama, Bu, sama. Jadi orang yang mampu sholat ba'diyah, qabliyah 12 rakaat, itu Allah bangunkan rumah di surga. Ada yang tahu, Bu? Ba'diyah, qabliyah 12 rakaat itu mana aja? 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, nggak ada ba'diyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu berapa, Bu? 12. Saya ulangi, Bu ya. 2 rakaat sebelum subuh. Ini gimana mau rakaat sebelum subuh, Bu ya? Bangunnya jam berapa, Bu? Masya Allah ya, Bu. Seandainya, Bu, seandainya Ibu bangun terlambat jam 5:30, tetap qabliyah subuhnya jangan ditinggal. Jangan ditinggal, Bu. Kenapa, Ibu sekalian? Orang yang melakukan qabliyah subuh, dunia di genggamannya. Tuh. Jadi kalau kita ninggalin qabliyah subuh, jangan pikir panjang-panjang kalau besok nyari duitnya rada susah. Ya, Bu ya. Jadi dunia itu, Bu, di genggaman kita. Kalau kita tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Jadi yang Ibu pikirin, duh, kalau gua nggak qabliyah subuh sayang nih, dunia akan hilang dari tangan gua nih. Yang hari ini harus dapat rezeki malah kagak. Begitu, Bu. Walaupun bangunnya jam 5:30. Ya, tetap qabliyah subuhnya jangan ditinggal. Itu pintu gerbang, Bu. Qabliyah subuh, sholat subuh, itu pintu gerbang kita gampang apa susah ke depan. Kan 1 hari, Bu ya. Sampai maghrib lagi, nyampe isya. Ini hidup kita dari subuh sampai isya itu kira-kira susah apa gampang? Kalau pengen gampang, qabliyah subuhnya jangan diapa tuh? Tinggal. Ntar pulang Maulid, qabliyahnya kagak, subuhnya ditinggal. Ya kan? Naik, Ibu sekalian, pas waktu zuhur. Jadi pas azan zuhur, qabliyah zuhurnya 4. Kalau nggak mampu boleh 2, Bu, boleh 2. Yang penting jangan ditinggal. Habis sholat zuhur 4, ba'diyah zuhurnya 2. Kemudian maghrib, habis ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Itu yang muakkad.
Kalau kita mampu, Bu, setiap hari 12 rakaat, kata Nabi, banallah baitan fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, itu juga Bu dikerjain, cakep, betul cakep Bu. Cakep nggak Bu? Cakep. Ya, kan begini Ibu sekalian. Yang namanya hidup, Bu, ada nggak saya tanya? Tahun kemarin tetangga kita, saudara kita ikut maulid di sini. Tahun ini udah di dalam kubur, ada gitu? Nah, siapa tahu tahun depan ini yang nyusul. Ya Bu ya. Pengennya mah jangan dulu. Ya, tapi yang namanya umur mah Bu nggak tahu. Tahun kemarin masih ikut maulid bareng, duduk bareng, tahun ini udah ada di alam kubur. Bisa jadi kita Bu yang tahun ini masih duduk bareng, tahun depan udah didoain. Makanya karena mati itu Bu datangnya nggak bilang-bilang, mati itu nggak pandang bulu. Yang tua mati nggak Bu? Yang tua mati nggak? Yang kaya mati nggak? Yang cakep mati nggak? Yang jelek mati nggak? Yang jompo mati nggak? Semuanya mati. Maka karena kita mau mati Bu, yang kayak gitu tuh tadi jangan pernah kita tinggalkan, supaya kita bisa apa tuh Bu? Bisa bahagia di akhirat. Bu, saya tanya, ini dari ujung kepala saya sampai ke ujung kaki saya, mana organ yang paling penting? Ujung kepala sampai ujung kaki, mana organ yang paling penting? Tangan, apa kaki, apa jantung? Bu, ini saya tanya, kalau di Arab orang kalau nyuri tangannya dibuntungin. Banyak tuh orang buntung Bu. Kalau tangannya buntung, hidup nggak? Orang masih hidup nggak? Hidup. Banyak orang yang kena gula, kakinya diapain? Kalau diamputasi, masih hidup nggak? Hidup. Banyak orang yang empedunya karena sakit empedu dicabut, masih hidup nggak? Kalau orang matanya dicopot, masih hidup nggak? Mana Bu yang membuat orang kalau dicopot mati? Jantung. Selain jantung, leher. Jadi kalau orang lehernya dipotong, hidup nggak Bu? Hidup nggak Bu? Mati. Artinya apa Bu? Sholat itu Bu, kalau diingetin ke badan kita, sholat itu kedudukannya kepala. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, sama dengan dia seperti apa tuh? Tidak ada kepalanya. Memedi yang kagak ada kepalanya. Kalau zaman dulu si Susana kan kepalanya doang jalan gitu Bu ya. Masih ingat Bu? Jadi kalau ada orang yang tidak sholat Bu, ini hati-hati Bu, jangan sampai nauzubillah Bu ya. Kita termasuk orang yang jarang sholat atau meninggalkan sholat. Maka orang yang sering meninggalkan sholat seperti orang nggak punya apa tuh Bu? Nauzubillah, ada di sini nggak punya kepala. Bu ya, besok ingat Bu, Ustaz, kalau gua sholat gua kayak orang nggak punya kepala, kayak memedi gua nih Bu, gitu Bu ya. Jangan Bu. Kenapa Ibu sekalian? Nanti kalau kita masuk ke liang kubur Bu, ini masuk nggak ke liang kubur nih? Pasti nggak Bu? Masuk ke liang kubur tuh pasti Bu. Ketika masuk ke liang kubur Bu, yang pertama kali disiksa itu bagian kepala. Malaikat udah siap bawa pelentungan Bu. Ular kobra udah siap mau nyaplok. Ya Bu ya. Kira-kira Bu saya tanya, di kuburan itu gelap apa sempit apa terang? Tergantung amalnya. Jadi ketika jasad kita Bu masuk ke liang kubur, yang pertama kali disiksa kalau dia punya amal buruk Bu ya, di kepala. Maka ketika kepalanya mau disiksa karena dia sering sholat, kata sholat apa? Jangan disiksa kepala orang ini, karena orang ini rajin sholat.
Selamat dah betul Bu ya. Gara-gara apa? Sholat. Jadi kepala kita selamat dari siksa kubur. Karena kepalanya selamat Bu, pindah ke sebelah kanan Bu. Sebelah kanannya mau disiksa. Tapi karena orang ini Bu rajin berpuasa, puasa Ramadannya rajin, puasa sunnahnya rajin, maka puasa melindungi sebelah kanan. Kata puasa, jangan orang ini jangan disiksa sebelah kanannya karena rajin berpuasa. Ada ibu-ibu yang hari ini masih utang puasa Ramadan. Buru-buru sebelum masuk apa? Kubur. Ya Bu ya. Lama emang mau Bu disiksa sebelah sini? Kepotong pisau aja nangis kagak ngasem-ngasem Bu ya. Apalagi disiksa di mana tuh? Di alam kubur. Jadi sebelah kiri kita Bu, sebelah kanan kita ini Bu, dilindungi oleh puasa yang kita lakukan. Maka puasa itu memberikan syafaat. Tuh nggak ada ruginya Bu. Ya, Ramadannya mulus, puasa sunnahnya mulus, Senin Kemis mulus. Bahkan boleh nggak Bu? Bu, ibu puasa hari kelahiran ibu. Boleh. Sama seperti Nabi. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa setiap hari Senin? Kata Nabi, haza yaumu ulidtu fihi. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Aku peringati dengan berpuasa. Tuh Bu, besok kalau lagi hari kelahiran diperingati, jangan ngikutin gaya-gaya orang sono Bu. Tapinya lilinnya dia yang ngidupin, tapinya dia apa? Dia niupin juga Bu ya. Kan error itu Bu ya. Tadi lu hidupin, sekarang lu apa? Lu matiin ya Bu. Jangan niru gaya yang tidak diajarkan oleh Islam. Islam itu ngajarin kalau hari ulang tahun puasa. Kalau nggak puasa, lakukan yang baik-baik. Berbagi. Makanya ada orang, ini hari ulang tahun, saya mau sedekah, saya mau infak, saya mau berbagi yatim, boleh. Jangan niup lilin. Api itu Bu, api itu kan sesembahannya orang apa Bu? Orang Majusi. Kan ada Islam, ada Masehi, ada Yahudi, ada Majusi Bu. Majusi itu nyembahnya sama api. Coba Ibu lihat dah. Orang kalau ulang tahun nih, kue ulang tahun, dipasang lilin, sebelum lu tiup lilinnya, lu doa dulu. Gitu kan Bu? Berarti kan doanya sama apa tuh? Nah, nauzubillah. Kue ulang tahunnya Mama, boleh kue ulang tahunnya. Jangan masang api. Karena api itu sesembahannya orang Majusi. Ini kadang-kadang Bu, main ngikut-ngikut baik. Para artis kita yang di TV itu kalau ulang tahun niup lilin, ikut kita Bu ya. Padahal tidak diajarkan oleh agama Islam. Pindah Bu ke sebelah apa Bu? Kiri. Ya Bu ya. Ini kiri Bu, di alam kubur kita akan disiksa dan dia akan diselamatkan sebelah kiri kita oleh apa Bu? Sedekah, infak, zakat. Kata sedekah, jangan disiksa ini sebelah kirinya, jangan. Karena orang ini suka bersedekah. Tuh, besok Bu, kalau diajak sedekah, infak, jangan bol kuning buntut gasiran. Karena dia menyelamatkan kita sebelah kiri dari siksa kubur. Ini acara ini ada nggak yang nyumbang? Ada nggak Bu? Jadi kalau kita diajak sumbangan kayak gini Bu, jangan pelit-pelit. Karena kita akan menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Mana Bu yang belum disiksa?
Kaki. Punya kaki, Bu? Punya kaki, Bu? Punya. Pala udah selamat dengan sholat, sebelah kanan selamat dengan puasa, sebelah kiri selamat dengan sedekah infak zakatnya. Tinggal kaki, Bu. Kaki, Bu, kaki. Ya. Dengan apa, Bu? Bi a'malis salihah. Dengan melakukan amal-amal soleh. Bu. Bu. Ibu kesini yang nganterin siapa? Kaki. Kaki, Bu. Jadi kaki ini, Ibu, menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Tadi sebelum acara dibuka, Ibu baca Yasin gak? Baca Yasin. Apa yang dibaca? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa tuh, Bu, kata Allah? Al-yauma nakhtim. Suatu hari nanti mulut kamu akan kami tutup. Jadi nanti mulut kita udah gak bicara lagi, Bu, nggak ngomong, Bu. Kalau sekarang mulutnya rada-rada rewel, Bu, ya, sering ngomongin orang, nanti cerep, diem. Apa, Bu? Wa yukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan berbicara. Dulu, Bu, ketika ayat ini turun, orang nggak percaya kalau tangan itu bisa berbicara. Nggak percaya orang. Kalau kata orang sini, ilokan, tangan ngomong. Ibu percaya nggak tangan ngomong, Bu? Sekarang aja, Bu, belum kiamat, Ibu lebih banyak tangannya yang ngomong daripada mulutnya. Emang kalau duduk berderet kan kongkok? Nah, yang di mana-mana dijawab. Yang duduk di sampingnya nak kagak kongkok pisan. Ini tanda tangannya udah pada tuh. Udah pada ngomong. Ya. Jadi nanti, Ibu sekalian, tangan kamu akan ngomong. Kalau tangan kamu berdusta, dia pernah nyolong, dia pernah ngambil barang orang, dia pernah nunjukin yang salah. Kata tangan, benar ya Allah, benar tangan saya yang ngambil. Nggak ada yang berdusta. Kalau masih bohong juga, kata kaki, wa tashhadu arjuluhum. Saya ya Allah yang jadi saksi, saya. Kata kaki, saya yang nganterin. Ya, Bu, ya. Jadi kita kemana-mana tuh pergi, Ibu dari rumah ke majlis taklim, kaki jadi saksi, Bu. Kata kaki, benar ya Allah, saya yang nganterin, hadir ke majlis taklim dia ngaji. Makanya orang, Bu, yang rajin hadir ke majelis taklim, kata Nabi apa? Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu Allah mudahin masuk surga. Bu, saya tanya dah. Kan ada riwayat begini, Bu. Penghuni neraka paling banyak siapa, Bu? Kita katanya. Ya. Perempuan. Penghuni neraka paling banyak siapa? Perempuan. Ada perempuan waktu zaman Nabi protes, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah di neraka banyak perempuan? Karena kamu kurang bersyukur kepada suami kamu. Begitu katanya. Terus bagaimana ya Rasulullah biar kami tidak masuk neraka? Tasaddaqtunna. Banyaklah kamu bersedekah. Gitu, Bu. Jadi perempuan itu lebih banyak bersedekahnya biar selamat dari apa tuh? Api neraka. Dengan apa, Ibu sekalian? As-sadaqah kullu ma'rufin sadaqah. Ngerjain yang baik-baik itu udah sedekah, Bu. Ibu dari rumah kemari sedekah. Ibu masak setiap hari niatin sedekah. Ibu nyuci tiap hari niatin sedekah. Pernah, Bu? Ngitung. Ibu kalau masak rice cooker itu berapa butir beras? Nggak pernah. Kalau satu butir beras itu satu sedekah, Bu. Masya Allah, luar biasa. Yang penting di sini, Bu, nih, Bu. Ibu ikhlas. Masak ikhlas, ngepel ikhlas, nyuci sambil masak sambil gerutu banget, sempurna, gede masak mulu begitu, Bu, ya.
Karena itu nilai apa tuh Bu? Sedekah. Tuh Bu. Jadi kalau pengen dapat syafaat, deketin Allah. Yang kedua Bu, ini kan baru atuh, tadi 3 Bu ya. Bu, pengen dapat syafaat, cara yang kedua apa? Deketin Nabi. Deketin siapa Bu? Nah, hari ini kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Nabi. Kalau pengen dekat lagi Bu, datang ke rumah Nabi, berziarah ke makam Nabi, tuh alhamdulillah dah tuh. Ya, makanya yang sudah pernah ziarah ke makam Nabi, alhamdulillah, bersyukur Bu. Kenapa? Kata Nabi, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang telah menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat untuknya. Ya, yang belum mana? Yang belum pernah datang ke makam Nabi, nunjuk mana? Mau pengen nggak? Pengen banget, pengen aja. Nah, kalau pengen banget, satu Bu, amalannya apa Bu? Banyakin sholawat. Ya, banyakin sholawat. Sholawat kepada Nabi akan mendekatkan kita seperti ini Bu, dengan Nabi. Terutama lagi Bu, sholawat di bulan ini nih, bulan Maulid. Terutama lagi sholawatnya setiap hari Jumat. Ibu kalau hari Jumat zikir-zikir yang lain geser dulu Bu. Yang ibu prioritaskan setiap Jumat sholawat. Kenapa Bu? Kata Nabi, aksiru sholatan, aksiru alayya sholatan. Perbanyaklah kamu sholawat kepadaku setiap hari Jumat. Tuh Bu. Jadi kalau pengen dekat sama Nabi, hari Jumat khusus wirid kita Bu, sholawat. Sholawat itu Bu, enggak seperti kayak baca Al-Quran. Ibu kalau baca Al-Quran, pertama suruh apa Bu? Wudu. Yang kedua harus rapi, ke jilbab ilokan, pakai daster robek baca Quran. Ya Bu ya. Jadi kalau baca Quran kita rapi, pakai jilbab, punya wudu, duduk rapi. Kalau salawat enggak Bu, sambil ngepel boleh, sambil jagain warung boleh, sambil ibu jalan dari rumah kemana ibu pergi boleh, sambil ngepel juga boleh, mau tidur juga boleh sholawat. Karena orang-orang yang bersolawat, dia akan mendekatkan dirinya dengan Nabi. Nih, hari ini kita peringati Nabi di bulan kelahiran Nabi. Biar kita dekat dengan Nabi, mari kita sholat bersama-sama. Bu, semangat Bu. Sallallahu ala, ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Bu, semangat. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semangat Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Terus sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil
wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Sekali lagi Bu. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana min yaumina hada ila yaumil. Nah Bu, jangan bosan-bosan ya, tiap hari Bu sebanyak-banyaknya. Kenapa Bu? Karena dengan sholawat yang akan datang syafaat itu. Ya, syafaat itu akan datang. Ya, syukur-syukur ibu-ibu sekalian bisa datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah ada di depan rumahmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagi kita Bu yang belum bisa nyabak ke rumah Nabi, maka sering-sering baca sholawat. Nanti kalau mau tidur Bu, mau tidur pengantarnya apa tuh? Sholawat. Nih ibu-ibu saya tanya nih, kalau mau tidur sholawat apa tiktokan? Hah? Kopi. Ya, komplit. Selawat juga apa? Tiktokan juga Bu ya. Jadi isi Bu dengan sholawat tiap hari Bu, jadiin wirid. Pokoknya tiap hari minimal 100. Udah selesai 100, tambahin lagi. Ya Allah, saya pengen dapat syafaatnya Nabi. Ya Bu ya, biar kita nanti dikumpulin begini Bu sama Nabi dalam surga. Kan enak Bu ya, satu majelis taklim masuk ke dalam surga bareng-bareng. Ada lu ya, lu ke surga juga masuk gitu Bu ya. Alhamdulillah. Tuh yang kedua, yang ketiga Bu, cara untuk mendapatkan syafaat apa Bu? Jadikan diri kita min ahlil Quran. Bu, tiap hari baca Quran nggak? Alhamdulillah. Jadi tiap hari jangan ampe nggak baca Quran Bu, jangan ampe. Ya. Kenapa ibu sekalian kata Nabi iqra'u al-Quran? Baca Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Tuh Bu, syafi'an. Baca Al-Quran, kan Al-Quran akan datang kepadamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Tuh Bu, ada 3 tuh Bu. Untuk mendapatkan syafaat, deketin Allah, deketin Nabi, deketin Al-Quran. Tiap hari baca Bu. Terutama nih kalau habis subuh Bu ya, Yasin jangan ditinggal. Ngirimin orang tua kita yang di alam kubur. Dia senang tuh Bu, senang. Alhamdulillah anak gua tiap hari ngirimin hadiah. Bu, kalau kita ngirimin hadiah sama orang mati, nyampe nggak Bu? Nyampe nggak Bu? Nyampe. Berupa apa Bu? Hadiah yang kita kirimi untuk orang yang di alam kubur, kata Nabi, ad-du'a wal istighfar. Ya, doa dan istighfar. Maka dia nyampe Bu. Nanti dia akan dibawa tuh hadiah kita Bu sama malaikat di atas nampan. Ya, as-sadaqatu wad-du'a. Jadi orang kalau buat orang sudah mati hadiahnya 2, sedekah sama doa.
Nanti sedekah itu sama doa itu Bu, nyampe dibawa pakai nampan sama malaikat ke kuburan orang itu. Kata malaikat, Pulan, bangun. Nih ada anakmu ngasih hadiah. Tuh, senampan Bu. Berupa apa Bu? Cahaya. Jadi cahaya Bu, satu nampan. Makanya orang dulu kalau haul makannya pakai apa? Pakai nampan Bu. Karena riwayatnya begitu Bu. Ya, jadi kalau kita baca Yasin, kirimi doa, kirimi sedekah buat orang-orang tua kita yang sudah berada dalam kubur, dibawa oleh malaikat pakai nampan dan isi nampannya berupa cahaya sama orang yang di ahli kubur, biar kuburannya terang. Tuh, alhamdulillah. Makanya ibu kalau habis baca Quran suruh jangan ampe enggak doa Bu. Jadi setiap habis baca Quran jangan ampe enggak doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Apa yang kita minta Bu? Ya Allah jadikan Al-Quran imam buat saya. Itu tiap habis baca Quran tuh Bu. Ya Allah jadikan Al-Quran huda, petunjuk buat saya. Ya Allah jadikan Al-Quran nur, cahaya buat saya. Ya, karena orang itu Bu akan nemui kegelapan Bu. Ibu suatu saat kita nih semua Bu akan bertemu dengan kegelapan. Salah satunya gelapnya apa Bu? Gelapnya kuburan. Ya Bu ya. Kuburan kita Bu, dia akan terang Bu dengan sebab kita baca Al-Quran. Jadi besok ibu kalau lagi malas baca Al-Quran, ya Allah gue ingat kuburan gue, entah sampai nerangin gitu Bu. Ya Bu ya. Maka jangan pernah ditinggal. Satu hari jangan pernah ditinggal. Kalau bisa baca Al-Quran, baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Syukur-syukur alhamdulillah. Tiap hari mau 2 ayat kayak Bu, 3 ayat nanti hatam. Baca doa hatamnya. Ustadz saya nggak bisa baca Al-Quran. Ibu bisa baca apa? Kulhu. Baca kulhu Bu tiap hari. Mau 100 kulhu kek, mau 1000 kulhu silahkan. Nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Quran. Sambil berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran ini imam buat saya. Coba ibu nanti ke alam kubur, kan ada 6 pertanyaan munkar dan nakir Bu ya. Kita masuk ke liang kubur, ada 6 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang ditanya apa? Ma imamuka, siapa imammu? Imam saya adalah Al-Quran. Lah kalau Al-Quran di dunia kagak pernah dibaca lagi ngaku imamnya Bu ya. Ya kan? Jadi kalau Al-Quran sering dibaca, mulut ini Bu gampang untuk menjawabnya. Tapi kalau Al-Quran nggak pernah dibaca, nggak mungkin mulut ini gampang jawab Bu. Gampang, nggak mungkin. Berat. Siapa imammu? Aku gitu Bu ya. Karena jarang membaca Al-Quran. Jadi jadikan ya Allah Al-Quran imam buat saya. Jadikan Al-Quran ya Allah petunjuk. Kalau kita dalam kegelapan, Allah bukain jalannya. Nih jalan ke surga ke sini Allah lebarin. Karena kita sering bersama Al-Quran. Yang ketiga nur. Al-Quran sebagai apa tuh? Cahaya. Bu,
Nabi Muhammad itu Bu cahaya. Maka disebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Kamu itu Muhammad bagaikan matahari, cahayanya terang. Matahari Bu nggak pernah protes, setiap hari terbit, setiap hari menyinari orang, nggak peduli yang disinari, mau muslim kayak mau kafir, mau binatang, mau tumbuhan, tetap matahari bersinar. Artinya apa Bu? Kalau kita pengen ngikut Nabi Muhammad, mau orang itu gedeg sama kita kayak mau suka sama kita, tetap senyum, nggak pernah meredup. Begitu Bu. Bu ya, ini ada tetangga nih benci sama kita. Ada Bu gitu Bu, ada. Kita kan umatnya Nabi Muhammad, tetap bercahaya, senyum, senyum. Ya, boleh nggak ada orangnya Bu. Itu mah orang apa? Ya kan? Jadi kalau ada orang nggak suka sama kita, orang benci sama kita, yang penting kita nggak benci sama dia. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang bercahaya seperti matahari Bu. Matahari milik siapa Bu? Milik Allah. Pernah matahari gua mah cuma nyinarin orang muslim doang? Enggak. Gua mah menyinari orang soleh-soleh doang? Enggak. Gua mah menyinari tumbuh-tumbuhan doang? Enggak. Artinya Bu, kalau kita pengen ngikut Nabi Muhammad, hati kita tetap bersinar untuk siapa saja. Ibu percuma ngikut maulid rajin, sono ngikut, kemari ngikut, rajin ngaji sini, ngaji sono, hatinya tetap gelap, tetap tidak bersinar, percuma Bu, percuma. Ya, makanya duduk di sini biar kita mendapatkan cahaya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar hati kita Bu nggak gedeg baik, nggak gedeg baik sama orang. Ada di sini nggak? Yang hatinya bawaannya kesel sama orang. Saya kasih doa nih Bu. Bu, saya kasih doa. Cari surah Al-Hasyr ayat 10. Megang Bu, mau yang HP kan Bu? Coba cari surah Al-Hasyr ayat 10. Isinya doa Bu. Doa buat siapa Bu? Nih, yang hatinya geremet bae, geremet, gedeg bae, gedeg, benci bae, orang benci. Tuh baca doa itu. Kenal geremet Bu? Ya, gerendeng bae kalau lihat orang benci. Pas nyampe sini dia hadir lagi Bu, dapat lagi tuh dia hadir. Nah, begitu Bu ya. Ketemu Bu? Surah Al-Hasyr ayat apa Bu? Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu innaka raufur. Nah, tuh. Baca Bu. Setiap habis sholat. Ya. Biar hati kita tuh Bu sama orang bawaannya kagak gedeg baik. Ya. Mau laki kek, mau saudara kek, mau ipar kek, sama mertua, sama ipar gedeg, gedeg, Bu ya. Obati Bu, kalau bukan kita sendiri Bu yang ngobatin nggak sembuh, nggak sembuh. Nih baca doa ini dari Allah Bu doanya. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami ghillah, ada penyakit dengki, iri, hasud, benci, gedeg sama orang. Jangan ya Allah, jangan. Nih, hati dijaga Bu. Ya. Jadi supaya hati kita bersinar terus Bu, senyum terus Bu, seperti matahari, seperti bulan, seperti Rasulullah, pakai nih doa ini. Pakai tuh Bu doa ini. Kalau Ibu nggak hafal, catat ayatnya aja. Surah Al-Hasyr ayat 10. Tuh gepek Bu, gepek. Kalau ada di hati Ibu sama orang gedeg baik. Namanya orang pasti ada Bu ya. Ya kan, apalagi sampai gedegnya sama mertua, nauzubillah Bu. Ya. Ada di sini orang yang sama mertua gedeg baik. Jangan Bu, jangan. Mertua gedeg sama mantu. Gantung betul. Ya. Jadi kalau ada mertua gedeg sama mantu, yang penting pesen saya satu,
mantu nggak boleh gedek sama dia. Ya, nggak boleh gedek. Karena kalau gedek sama gedek jadinya apa? Bledek Bu ya. Ya. Jadi mantu itu Bu, satu yang penting jangan gedek. Jangan gedek sama mertua, jangan gedek sama lakinya, jangan. Ya Bu ya. Karena bagaimanapun Bu, ibu dapat suami, anak dia berkat dia. Ya Bu ya. Jadi cinta sama anaknya juga harus cinta sama yang ngelahirinnya. Yang penting jangan lakukan yang baik-baik. Nanti lama-lama dia akan luluh. Sambil baca doa tadi tuh. Ya Allah pelihara, ya Allah pelihara, jangan sampai saya gedek sama siapapun. Itu satu, dua Bu. Ini saya kasih amalan Bu. Bu, setiap habis sholat, ibu taruh tangan ibu di jantung ibu atau di hati. Punya jantung punya Bu? Kali nggak punya. Itu dipegang, coba dipegang. Jantungnya dipegang. Ada deg-degnya nggak? Ada. Ya hidup berarti. Ya Bu ya. Setiap habis sholat ibu taruh di sini. Ibu baca apa? Ikutin, ayo. Taruh di sini semua. Bu, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Tiup. Kan penyakitnya di sini. Ya, apa yang ibu minta? Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Jadikan hati saya cahaya. Orang kalau hatinya cahaya Bu, enggak pernah benci dengan orang, enggak pernah. Seperti siapa Bu? Rasulullah. Rasulullah Bu, enggak pernah benci sama orang, enggak pernah. Mau disakitin kek, mau dicaci kek, mau dibully kek, mau dikatain kek, enggak pernah. Kan ibu pernah sering dengar. Ini nih Nabi kalau mau jalan dari rumah ke masjid sering diludahin sama siapa? Orang Yahudi. Tuh gitu. Tapi Nabi gak pernah balas. Ya. Satu ketika Bu, ketika Nabi berangkat dari rumah ke masjid, nggak diludahin, orangnya nggak ada. Terus Nabi nanya, mana tuh si Fulan yang sering ludahin saya? Ya Rasulullah, dia lagi sakit. Apa yang Nabi lakukan? Datang Nabi jenguk. Ada di sini orang tuh kayak gitu. Kalau ada nih orang benci pertama kita tiap hari ketika dia sakit, kita jenguk, kita bersorok tuh, bawain sayur pucung, bawain martabak telur, ada yang begitu Bu. Pas dengar dia sakit, mampus lo ya, gitu Bu ya. Maka hati kita Bu jauh sama seperti Nabi. Ya, Nabi itu Bu, bukti hati Nabi bercahaya Bu. Sama saudara, sama dia kenal akur. Tuh, kalau pengen kayak Nabi nih Bu, pengen gak kayak Nabi? Wah, kudu. Ya Bu ya, orang kita peringati hari lahirnya Bu ya. Jadi cirinya satu Bu nih Bu, hati Nabi bercahaya. Sama orang yang dia kenal akur, sayang, kompak, tersenyum. Amin, dia kenal. Ya. Ini emang yang kenal aja di merengut baik Bu ya. Satu rumah merengut baik Bu ya. Yang kedua Bu, cirinya nih hati Nabi bercahaya. Ama orang yang dia nggak kenal tetap akur, baik. Ini kayak saya sama ibu kan baru kenal, tetap baik, senyum saya. Coba kalau saya kagak senyum di atas, lah pulang kagak dikasih amplop. Ya Bu ya. Padahal mah istri saya Bu nggak suka amplop. Tuh tahu ini kan Ibu ya. Ya Bu. Jadi ciri orang hatinya bercahaya Bu, ama yang dia kenal dia tetap akur, ama yang dia nggak kenal, orang baru kenal tetap baik. Yang paling berat nih Bu, yang ketiga. Apa Bu?
ama yang musuhin tetap baik. Tuh yang berat. Kita yang nggak bisa. Kita sama kenal baik mak, biasa bu, biasa. Ya wajar, sama saudaranya, sama tetangganya baik, ya sama saudaranya bu ya. Sama orang yang nggak kenal kita baik, ya wajar. Tapi jarang bu, orang sama yang dia memusuhi dia bu, membenci dia, apalagi kita tahu jelas-jelas dia benci sama gua nih, kita baik sama dia, jarang. Nabi tuh ada tuh Nabi, ya bu ya. Maka pulang dari sini belajar sama sifat Nabi. Kalau ada yang orang benci sama kita, kita datengin. Gua datang, gua minta maaf ya kalau gua punya salah. Gitu bu. Karena yang mahal itu apa bu? Yang mahal itu adalah memaafkan. Memaafkan. Makanya kata Allah, wal afina anin nas. Ciri-ciri orang bertakwa yang sudah disiapkan surga lebih luas dari langit dan bumi, wal afina, orang yang memaafkan. Tuh balasannya apa tuh? Surga. Emang berat. Gue sakitnya tuh di sini, gue sakitnya tuh di sini. Begitu bu ya. Sampai mati, lu gue nggak maafin, begitu bu. Jangan bu. Karena kalau udah mati bu, belum kita maafin, Allah angkat tangan. Itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama kamu. Ya, jangan sampai kita masuk neraka gara-gara ini orang belum kita maafkan. Na'udzubillah. Tuh bu, pulang dari sini oleh-olehnya banyak tuh. Ya, tinggal ngamalin tuh yang bisa dah bu. Ya, apa mau sholat sunnah rawatib ya 12 rakaat, apa mau duha 12 rakaat. Paling kagak bu, pulang dari maulid ada perbaikan. Kali 12 rakaat mak berat ya. 4 atau 6 bu ya. Terus baca Quran tiap hari bu, jangan apa kita tinggal. Bu, orang sini kalau mati diajiin nggak? Bacain Quran nggak? Ibu saya tanya, mau diajiin apa mau ngaji? Tahu tapi nggak ya? Ya, mendingan diajiin apa mendingan ngaji? Tuh, ya kan? Maka sebelum kita diajiin sama orang bu, kita ngaji dulu. Ya, syukur-syukur ibu punya celengan. Dulu saya bu diundang ceramah 7 hari bu. Ternyata ini orang almarhum bu punya celengan. Dia di rumah punya musola gini bu, sendiri. Kan biasa kan di rumah ada kita punya musola buat sholat ya bu ya. Tiap habis sholat dia baca qul 100, 200 dia tulis di tembok bu. 200. Besok kalau habis sholat lagi dia tulis 100. Besok dia habis sholat lagi dia tulis bu 50. Pokoknya sedapatnya dia tulis pakai pensil bu. Ternyata sampai akhir hayatnya bu, itu temboknya bu, masya Allah penuh dengan tulisan qul. Masya Allah tuh bu, tuh celengan tuh bu. Ya, ini kalau ada yang ngamalin begitu tuh, masya Allah luar biasa bu. Pulang kampung bu, tenang. Ketika kerandanya digotong sama anak, sama mantu, sama saudaranya, dia di atas keranda bilang apa? Cepetan kuburin gua, cepetan gua pengen ngerasain surganya, taman-taman surga di dalam kuburan. Kalau dia pulang punya apa? Bekal yang banyak. Tapi sebaliknya bu, kalau dia di atas keranda banyak dosa, dia jejeritan bu. Lu mau bawa kemana gua? Mau bawa kemana gua? Jangan. Nggak ada yang dengar bu. Kecuali yang dengar itu apa tuh bu? Binatang tuh dengar tuh. Makanya kuping kita bu ditutup lebah itu sama Allah. Nggak dengar jeritan orang yang digotong. Coba kalau dengar bu. Lah kabur bu ya. Jadi orang yang digotong itu bu jejeritan, nggak mau dia pulang kampung, nggak mau dia dikuburin karena kuburnya hufratan min hufarin nir, lobang-lobang daripada lobang neraka. Tapi kalau dia punya amal bu, raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Saya punya guru bu, hafiz Quran. Saya belajar sama beliau. Ya, ketika dikuburin bu, dikuburin nih,
Terus pas masuk ke liang lahatnya, Bu, Masya Allah, Bu, harum. Wanginya yang gak ada minyak wangi di dunia. Yang kedua, itu Bu, seakan-akan lihat apa, Bu? Permadani lebar, luas, empuk, Bu. Tuh, kita pengen tuh begitu, Bu. Nih, Bu, saya tanya, Bu. Bu, mati besok masuk surga, apa mati 20 tahun lagi belum tentu masuk surga? Mati 20 tahun masuk? Pinter ya. Ya, Bu, ya. Jadi kalau kita dikasih tahu, udah, pulan, kamu besok mati. Tapi tuh, kamu tinggal di taman-taman surga. Buru-buru, Bu. Makanya orang beriman itu matinya lebih baik daripada hidupnya. Karena kehidupan taman surga lebih enak daripada kita hidup di dunia yang penuh dengan kefanaan. Nah, Bu, 3 dah. Untuk meraih syafaat 3 cara. Mari sama-sama, Ibu, sebelum kita tutup, kita bersalawat 1 kali lagi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu matin. Sekali lagi, Bu. Sallallahu ala Muhammad.